ada 3 topik tools di internet, dan ada si klien dan ada si server ya. Nah, untuk tools di internet itu sendiri sangat banyak sebetulnya ya. Kemarin sudah sekalian ngumpulin tugasnya, sudah banyak sekali yang mengirimkan. Ada yang kita ambil contohnya. Jadi tadinya rencana tuh hari ini membahas bukan hanya kalian mengerjakan tugas ya sebetulnya, tapi saya ingin lebih mengorek ke kalian ya, apa yang sudah kalian tuliskan di sini. Ternyata hari ini saya jadwalnya harus WFH, dan posisi rumah saya ini ramai banget ya, di pinggir jalan raya ya. Kalau di jalan rayanya bahaya ya. Sambil saya buka saya. Sambil menunggu, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Ada? Ada tidak? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Saya ambil contoh mana nih? Nah, ini contoh punya Mas Andre ini. Wah, koneksinya. Aduh. Ada yang masuk nih. Ya. Oke, ini punya Mas Andre Trianggoro ya. Nah, di sini untuk hasilnya yang sudah dikirim ke saya. Ini ada tools yang berkaitan dengan internet, ada WhatsApp ya, ada browser ya. Ini kalau yang tools itu contohnya ada WhatsApp ya, contoh di sini contoh perangkat yang sering digunakan itu ada Android, iOS ya. Untuk sistem operasinya ada Windows Phone, BlackBerry OS dan lain sebagainya. Nah, untuk WhatsApp ini juga dapat digunakan pada perangkat desktop. Jadi ini contoh salah satu aplikasi ya, aplikasi di dunia internet. Oke. Kemudian untuk yang mempelajari tentang browser ini ada Firefox, Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer dan lain sebagainya. Dan web browser memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah sebagai membuka laman website, memastikan keamanan. Ini sambil saya share screen aja ya, biar kalian juga bisa melihat.
Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Nah, ini punya Mas siapa? Mas Andre. Ini contohnya ya. Ya, saya ngambil beberapa contoh. Ini teknologi yang digunakan WhatsApp. Ini contoh. Jadi kalau WhatsApp itu salah satu contoh aplikasi yang digunakan di dunia internet ya. Jadi fungsinya untuk mengirim pesan dan sebagainya. Nah, kalau tools yang digunakan berarti tools yang nanti dipakai supaya kita bisa terkoneksi dengan internet. Apa saja, banyak sekali di situ tools yang bisa digunakan. Minimal ada aplikasi-aplikasi yang memang berkaitan. Contohnya seperti kayak untuk mengolah di komputer, berarti ada untuk protokolnya gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita berhubungan dengan orang menggunakan seluler, berarti ada kayak misal ini saya menggunakan jaringan telepon misalkan, entah itu pakai kayak zaman dulu tuh dial up gitu kan, atau enggak menggunakan jaringan kabel misalkan. Nah, tools ini sebetulnya ada dua kategori ya. Tools yang dia sifatnya seperti yang kita lihat, yaitu dengan bentuk hardware, dan tools yang tidak terlihat ya, atau software. Jadi ada dua jenis tools yang digunakan. Tools itu kan alat ya. Alat itu kalau kita berbicara dengan teknologi ada dua alat. Alat yang memang dia bentuknya hardware dan alat yang dia bentuknya software ya. Jadi tools yang berkaitan dengan dunia internet atau teknologi internet berarti ada dua ya, hardware dan software. Nah, untuk hardware sendiri berarti apa? Berarti ada kayak modem, kemudian ada misalkan kita mau mengarah ke lebih jauh, berarti ada modemnya, ada perangkat perantaranya, backup ataupun switch ya, router, ada kabelnya atau medianya, ataupun teknologi wireless. Nah, itu alat-alatnya. Itu cuma contoh sedikit saja. Dan toolsnya berarti yang sering digunakan. Kalau kita berbicara tentang internet, mesti tidak lupa dengan ada namanya browser gitu ya. Dan ada yang namanya untuk mengolah misalkan untuk email ya. Nah, untuk tools itu sendiri macam-macam gitu. Jadi ada untuk email pun ada yang kita bisa akses sendiri, ada yang memang kita cukup hanya mendaftar seperti di Gmail atau di mail-mail yang lain gitu ya. Ini contoh-contoh yang dia sifatnya software. Nah, untuk contoh di sini ini ada protokol VoIP ya. Voice over ini juga bisa masuk dalam teknologi ya. Teknologi yang bisa digunakan ketika kita mau mengirim voice menggunakan IP address ya. Jadi voice over IP ini berarti mengirimkan kayak suara dan lain sebagainya. Ini kan defaultnya suara nih, voice, tapi semakin berkembangnya zaman dia juga bisa untuk mengirimkan data berupa gambar gitu ya sekarang. Teknologi yang lain untuk software pun nanti ada yang dia tools yang memang kita langsung menggunakan. Contohnya seperti yang memang terlihat di kita. Misalkan saya menggunakan browser, saya menggunakan email yang memang terlihat ya. Saya membuka email dengan browser atau saya membuka email dengan aplikasi misalkan. Dan ada juga tools software yang kita tidak bisa melihat. Contohnya pengolah protokol yang digunakan ya. Di dunia internet itu ada banyak sekali protokol. Nah, nanti kalian bisa mempelajari protokol itu seperti apa ya. Minimal kalian paham ada dua protokol penting ketika kita berinteraksi dengan internet ya, yaitu ada protokol UDP dan ada protokol TCP/IP ya. Jadi dua protokol inilah yang sangat penting ketika kita mengirimkan suatu paket ya, paket data. Paket data di sini bukan paket data internet ya, tapi paket data yang memang kita kirimkan.
melalui jaringan internet. Jadi ada dua protokol yang sangat penting ya. Sebenarnya ada tiga ya, UDP, TCP, dan IP. Hanya saja untuk TCP IP sering digabung jadi satu ya. Maka sering disebut dengan protokol UDP dan protokol TCP. Penting ya, UDP dan TCP IP. Ini jangan ini diperbesar nih. On. This one ini sudah besar ya, UDP dan TCP IP. Nah, protokol ini yang mempengaruhi jaringan kita ya. Ada protokol UDP dan TCP IP. Nah, bedanya kalau UDP itu mengirimkan paket data tanpa adanya pengecekan lebih lanjut. Jadi ini sering digunakan di teknologi ini ya, WhatsApp misalkan, televisi ya, kemudian ada apa, kalau kalian menggunakan Skype, nah itu juga menggunakan protokol UDP. Kenapa? Karena ketika menggunakan UDP dia transfernya lebih cepat, transfer datanya lebih cepat dibandingkan dengan protokol TCP IP, karena dia sistemnya saya nggak mau tahu nih yang saya kirim itu menerima atau enggak, yang penting saya kirim, terserah mereka mau menerima atau tidak. Kalaupun mereka menerima dengan kondisi yang memang lengkap atau tidak, itu saya nggak mau tahu, yang penting saya kirim gitu. Ini contohnya ketika kita menggunakan video call, itu kan kadang atau sering kali misalkan saya ngomong halo di sana baru terdengar, dan itu seringnya nggak jelas itu ya, baru berapa detik baru terdengar dan malah terkadang terputus-putus suaranya. Nah, ini menggunakan protokol UDP ya, sampai kadang harus mengulang-ulang, kitanya yang meminta untuk mengulang. Nah, sedangkan untuk TCP IP ini dia lebih lambat dibandingkan dengan UDP. Hanya saja ini dia pasti, data itu pasti kirim dengan sesuai dengan apa yang dikirimkan. Misalkan saya mengirimkan paket data besarnya 5 mega, berarti 5 mega. Ketika tidak 5 mega, maka di situ akan ada report adanya korup data. Nah, jadi itulah ada dua TCP IP digabung ya. Ini ada 3 protokol. Hanya saja TCP IP ini dia sudah satu kesatuan ya, jadi satu kesatuan. Jadi ada 2 protokol penting di dalam internet. Ini tools yang atau protokol di dalam internet yang kita tidak bisa melihat. Nah, dan banyak sekali protokol yang lainnya. Oke. Kemudian yang berikut tentang browser ya. Nah, sebelum ini ada yang mau ditanyakan nggak nih tentang tools ini? Ada nggak? Belum ada ya? Udah, Pak. Oke. Kemudian browser ini aplikasi yang harus kita install ketika kita berinteraksi dengan internet, terutama web based ya. Berarti semua aplikasi yang berkaitan dengan web, berarti kita untuk mengaksesnya menggunakan browser. Browser ini salah satu aplikasi yang berjalan di sisi klien ya. Ini di sisi klien. Fungsi dari browser ini bukan hanya sekedar kita bisa melihat seperti ini ya. Oh, saya mengunjungi ada ada Google, misalkan ada Facebook atau yang lainnya, berarti harus menggunakan browser ya. Bukan hanya seperti itu saja, tapi di browser ini fungsinya dia sebagai penerjemah.
atau sebagai konversi bahasa pemrograman. Jadi bukan hanya sekedar ketika saya buka buka tab, kemudian saya di sini buka Google misalkan, atau misalkan PNC. Nah, ini saja tidak ya. Tapi banyak sekali fitur yang bisa diberikan oleh si browser. Oh, ternyata kalau misalkan mau membuka suatu tampilan web, berarti fungsinya pakai browser ya. Ada beberapa cara ketika kita mau mengakses web tidak harus dengan browser gitu. Cuman fungsi lain dari browser bukan hanya sekedar membuka suatu aplikasi web, tapi sebetulnya awalnya browser ini untuk menerjemahkan bahasa pemrograman yang ada di sisi server ya. Contohnya di sini di browser ini, ketika situs ini kan dikembangkan dengan bahasa pemrograman, apakah itu PHP, ASP ataupun yang lainnya. Nah, kita nggak ngerti ya. Namun bahasa pemrograman itu baik PHP, ASP ataupun yang lainnya, kita tidak bisa melihat secara langsung karena dia berfungsi atau bekerja di sisi server ya. Jadi dalam bahasa pemrograman web itu ada istilah yang disebut dengan server side dan client side. Nah, jadi server side itu hal-hal yang berkaitan dengan web yang dia berada di sisi server, apapun itu ya, seperti adanya bahasa pemrograman yang digunakan, kemudian adanya database-nya, mengolah database atau disingkat dengan DBMS, Database Management System. Nah, jadi yang penting itu adalah ini. Jadi bahasa pemrograman ini ada contohnya ya, ada HTML, ada PHP, ASP, dan lain sebagainya. Ini semua berada di sisi server side ya. Walaupun ini HTML ini ada di sisi server dan juga nanti ada yang di sisi client. Nah, ketika kita membangun suatu web ya, yang nanti harus diakses dengan menggunakan internet ataupun yang lainnya, jaringan internet misalkan, maka bahasa pemrograman ini tidak bisa langsung kita baca. Kita tidak bisa membacanya gitu. Sisi klien tidak bisa membacanya. Karena memang dia ini bekerja di sisi server. Nah, bagaimana program ini bisa berfungsi, bisa kita pahami, bisa berfungsi untuk menampilkan suatu informasi, maka butuh yang namanya browser. Jadi browser itu untuk menerjemahkan dari bahasa pemrograman yang dia masuk dalam server side ke dalam sisi client ya, atau atau client side. Ini fungsi dari browser. Contohnya seperti ini. Ini mana? Ini kalau seperti ini ya, misalkan nih, taruhlah Facebook yang Facebook. Nah, Facebook ini kan nggak mungkin nih kalau Facebook itu dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML saja ya, karena Facebook ini kan dia sifatnya sudah dinamis, bukan hanya sekedar statis. Nanti ada istilah dinamis dan statis kalau kita berbicara tentang website. Kalau dinamis itu kita bisa dengan mudahnya mengganti konten yang ada di dalamnya, mengisi. Kalau statis itu susah ya. Dan biasanya statis itu tidak ada database-nya. Sedangkan yang dinamis itu sudah ada database-nya. Ini tidak mungkin nih, si Facebook ini dia hanya menggunakan bahasa pemrograman HTML saja, dasar dari bahasa pemrograman web.
pasti sudah menggunakan bahasa yang sifatnya lebih tinggi dibandingkan dengan bahasa pemrograman HTML. Namun ini tadi fungsi dari browser itu adalah dia menerjemahkan dari bahasa pemrograman ke dalam bahasa HTML. Nah, di dalam client side itu ada JavaScript. Jadi di client side itu ada HTML, CSS, JavaScript ini masuk ke dalam client side. Walaupun JavaScript itu juga sudah ada masuk di dalam server side. Ya. Hanya saja dia masih fungsinya masih dia di ranah client side ya. Itu defaultnya. Walaupun kayak bahasa pemrogramannya untuk apa kayak Android gitu ya. Misalkan kita membangun aplikasi Android menggunakan React atau menggunakan Node.js, dia kan base-nya JavaScript, tapi dia sudah masuk ke dalam server side. Tapi defaultnya JavaScript itu adalah masuk ke dalam client side. Nah, nanti apa sih bedanya server side dengan client side? Kalau kita berbicara dengan namanya browser ini. Nah, contohnya di sini. Facebook ini, saya lihat nih, source code-nya seperti apa sih Facebook ini? Nah, saya lihat, bisa diklik kanan, view, fetch source ya. Nah, ini di sini, inilah apa bahasa client side-nya si Facebook. Ya. Jadi kalau kita mau mencontek Facebook, ya seperti ini. Di sini, ini bahasanya apa di sini? Ada HTML, ya. Ini ada JavaScript, kemudian ini ada JavaScript nih, ada CSS ya. Kemudian di sini ini isinya tadi. Nah, seperti ini. Ini semua ini sudah apa? Sudah bisa kita lihat ya. Dimana ini adalah bahasa HTML. Ada bahasa CSS, ada bahasa JavaScript. Yang mana ini tadinya itu bukan HTML seperti ini ya. Jadi ini tadinya bahasa pemrograman entah itu PHP atau ASP ya. Nah, ini seperti ini. Jadi fungsi browser itu sebetulnya bukan hanya sekedar ini menampilkan, tapi dia menerjemahkan dari bahasa pemrograman yang kita tidak bisa mengaksesnya secara langsung, namun harus bisa membaca, yaitu dengan menggunakan browser tersebut gitu ya. Jadi itulah fungsi dari browser. Nah, client adalah sebuah komputer atau smartphone yang terhubung ke server untuk mendapat akses ke resource yang dibagikan oleh server. Jadi si client ini dia yang meminta ya. Terserah dia mau via browser, mau via apapun, kalau dia sifatnya meminta berarti dia disebut dengan si client. Nah, dalam internet di sisi client itu dipastikan atau bisa dibilang harus ada gitu ya, yang namanya browser. Nah, contoh browser di sini banyak sekali, ada Firefox, Google Chrome, Opera, Safari. Ini semua memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing ya. Kalau kalian misalkan nanti nih mengembangkan suatu aplikasi web, usahakan kalian menginstal ada beberapa aplikasi browser. Minimal aplikasi yang sering digunakan ada Firefox, Chrome, Opera, atau mungkin Safari ya. Nah, browser-browser inilah yang sering kali dipakai oleh orang ya. Jadi kalau kalian mau mengunjungi suatu website kalian, apakah dia bisa diakses sama orang, apakah dia tampilnya sudah sesuai yang diinginkan, inilah kalian dites, dibuka dengan browser Firefox seperti apa, sininya Chrome seperti apa, Opera seperti apa, Safari seperti apa. Dan ini semua memiliki keunggulan atau kelemahan. Keunggulan di bidang keamanan, kemudian user friendly-nya seperti apa. Nah, ini nanti kalian kenapa kok saya masukkan browser di sini untuk kalian pelajari. Nanti ada tugas kalian bisa
menginstal ya. Jadi nanti siang kalian menginstal aplikasi browser ini, ada Firefox, Chrome ya, nanti bisa Opera ya, ada 3 inilah boleh, Firefox, Chrome sama Opera. Kalau Opera itu base-nya apa ya base-nya? Nah nanti kalian bisa Firefox, Chrome. Karena ini kan dia beda nih, Firefox sama Chrome kan dia beda. Tapi kalau kalian pernah pakai Brave, UC, kemudian apa lagi ya, Chromium, nah itu kan dia masih satu base nih, base-nya Chromium. Google Chrome kan dia base-nya Chromium ya. UC juga dia base-nya Chromium ya. Nah nanti kalian coba cari 3 browser yang dia beda semua. Firefox dan Chrome itu sudah beda pengembang ya. Kalau Chrome itu dia diambil dari base-nya atau turunan dari Chromium. Kalau Opera saya kurang paham, nanti kalian ini ya, kalian pelajari. Nah coba dari sisi keamanan, lebih aman yang mana. Nah ini kaitannya dengan internet, bukan kalian memakai browser itu yang lebih lebih sering saja, tapi coba bandingkan kira-kira browser mana yang lebih aman dibandingkan dengan browser yang lainnya. Amannya bagaimana? Saya sering kali melihat ada orang ya, ada teman ketika menggunakan browser seringkali ada muncul iklan-iklan kecil di pojokan itu ya. Nah itu kan aneh tuh, kok bisa ada browser muncul kayak gitu, kenapa? Dan itu iklannya iklan yang bukan iklan yang bagus ya, kayak misalkan iklan marketplace, tapi iklan yang dia pernah ngelihat ada iklan judi online ya, iklan macam-macam lah itu. Nah ada apa dengan browser itu? Dan itu kan dia input nginjek di browser. Nah seperti itu. Nah nanti kalian bisa pelajari di situ. Jadi karena kalian sudah walaupun baru sedikit yang mempelajari teknologi internet, minimal kalian bisa edukasi ke diri kalian masing-masing dan juga edukasi ke orang di sekitar kalian. Oh ternyata kalau memakai Firefox seperti ini bagusnya kalau Firefox itu dipakai buat apa? Oh Chrome itu seperti ini, dia lebih enak dipakai untuk apa? Karena tidak semua browser itu mesti sama ya, mesti ada sisi lain di balik semua browser itu, baik dari segi untuk privasinya ya, security passwordnya dan lain sebagainya. Nanti kalian coba ulik, tapi bukan hanya sekedar kalian ini ya, kalian coba ini kan bikin artikel ya, harapannya itu benar-benar kalian baca, kalian pelajari. Nah kemarin tujuan saya nanti ini dibahas oleh kalian nih, kalian presentasi atas apa yang sudah kalian tulis. Hanya saja ini pas saya di rumah jadi berisik ya. Itu ya. Oke, jadilah browser. Jadi fungsinya bukan hanya dia sebatas menampilkan ini saja, tapi dia sebenarnya menerjemahkan ya. Menerjemahkan dari dari bahasa server side ke dalam bahasa client side ya. Yang tadinya menggunakan bahasa-bahasa PHP, ASP dan lain sebagainya, ketika sudah dimunculkan di dalam browser, semua akan berubah menjadi bahasa HTML. Ini contohnya seperti ini ya. Ini punya si Facebook. Ini kalau saya copy yang ini, saya copy, kemudian saya masukkan di sini, saya paste di sini, saya simpan. Ini saya simpan ke desktop misalkan. Ini saya ganti nih, dan saya ganti dengan facebook.html. Nah kalau sudah, ini saya coba simpan. Oke, saya coba masuk ke sini nih, ke desktop ini ya. Nah saya akses nih, saya buka dengan Chrome. Nih sama tampilannya. Ini punyanya siapa? Ini Facebook. Ini aslinya kan ini Facebook. Ini
ini sudah ada di sini di apa namanya, di sosnya ini sudah ada. Ini tinggal kita copy. Ini salah satu trik yang sering digunakan ketika kita melakukan teknik phishing ya. Phishing itu menduplikat situs lain diganti dengan situs tersebut. Contohnya Facebook ya. Ini ketika saya sudah tahu source code-nya seperti ini, ya udah tinggal di copy. Kalau orang nggak jeli, ternyata di sini bukan Facebook ya, bukan facebook.com. Saya ganti aja nih Facebook. Nah, kalau orang yang nggak jeli, ya udah masukin sini. Nanti orang masukin sini, emailnya kan masih gagal nih, dia masukin lagi, gagal lagi. Nah, kita sudah merecord email dan juga passwordnya. Kalau sudah, orang menganggap bahwa Facebooknya itu bermasalah, kok akunnya nggak bisa diakses. Kita kasih beberapa kesempatan, baru dia akan didirect ke Facebook beneran. Akhirnya apa? Saya sudah mendapatkan akunnya nih. Nah, ini cara melakukan phishing dengan sangat sederhana. Itu contoh, ternyata dari browser yang tadi fungsinya dia menerjemahkan dari bahasa programan ke dalam bahasa dari server set ke dalam client set, ya seperti ini. Kita bisa melihat source code di dalam situs tersebut. Nah, ini contohnya seperti ini tadi ya. Ini kan sama nih. Oke. Itu dari browser ya. Nah, dari situ kalian juga bisa nih, oh ternyata browser itu banyak sekali nih. Di sini di dalam browser itu kita juga bisa menelusuri yang namanya search engine ya, mesin pencari. Seperti ada Google, ada Bing, kemudian ada Yahoo dan lain sebagainya. Ini sangat banyak search engine. Nah, kalian juga bisa mempelajari search engine yang sering digunakan ya. Seperti search engine-nya si Google. Bagaimana caranya kita mencari artikel di Google yang kita sesuai dengan kategori yang kita masukkan. Biasanya kan kalau ini masukkan ke Google, kok Gmail. Google. Nah, seperti ini. Ini kan seringnya apa? Ya, kita misalkan cari browser adalah, tapi kita bisa mencari berdasarkan file yang akan kita cari. Misal saya ingin mencari artikel browser dengan tipenya apa? Dan file types-nya misalkan saya ingin mencari dengan tipe .docs misalkan. Salah, kurang nih. Nanti di sini nanti yang muncul apa? Doc semua gitu. Ini tadi tipenya salah. File type. Ini apa ya? Salah. File. Nah. File type. Oke. Nah, ini juga seperti ini juga bisa. Nanti ini kurang lengkap nih. Docs. Nanti yang muncul kebanyakan dia sudah docs misalkan seperti ya. Kalau enggak misalnya dengan browser misalnya komputer. Nah, ini komputer. Kalau browser tadi ternyata sedikit artikelnya. Ini komputer dengan file type-nya docs ya, .doc. Nah, di sini file yang muncul di sini sudah docs semua nih. Docs ya. Docs. Nah, ini sudah docs semua, tinggal kita ambil yang sudah docs semua. Ini contoh ya.
Kemudian misalkan apa nih, pemrograman algoritma, ini sama nih. Ini misalkan ada PDF nih, PPT. Nah, pokoknya kita bisa mencari berdasarkan apa yang akan kita cari. Artinya pengen blog saja ya. Nah, hanya saja kalian hati-hati kalau kalian mencari artikel yang memang dia sudah bentuknya docs ataupun PDF, karena itu kan milik orang lain tuh, karya orang lain. Nah, ketika kalian mencari itu, ya kalian harus mencantumkan sumbernya ya. Jangan sampai itu karya orang, kalian cuma tinggal menyomot, ternyata kalian tidak mencantumkan sumbernya, dan orang itu ternyata tahu karena punya kalian dipublish misalkan. Ya, itu juga harus hati-hati. Oke ya. Oke, itu tentang browser di sisi client ya. Dan yang berikutnya tentang server ya. Server itu ada beberapa server yang sering digunakan. Misalnya di sini ada web server, ada DBMS server ya, yang sering dipakai ketika kita mengolah suatu aplikasi, terutama aplikasi berbasis web. Kenapa web yang sering saya sebut? Karena kita kaitannya dengan internet ya. Jadi aplikasi itu tidak hanya web saja, desktop juga bisa, dan diakses dengan menggunakan browser. Ada web server. Nah, ini yang sering kali mahasiswa di kita di PNC itu salah kaprah dalam menyebutkan web server ya. Jadi kalau di sini kan dari definisinya, web server adalah sebuah aplikasi yang dipakai di dalam jaringan komputer yang melayani suatu protokol paket menggunakan HTTP atau HTTPS ya. Nah, menggunakan protokol, ketika kita menggunakan browser berarti menggunakan protokol WWW ya, atau World Wide Web. Ini juga fungsi dari web server untuk bisa apa? Mengambil dari bahasa ini, bahasa pemrograman ini yang ada di dalam server, biar dia bisa dikirim ke browser. Jadi web server itu dia untuk mengirim dari file yang ada di server side, dikirim ke browser untuk ditampilkan ke browser. Nah, disitulah di dalam browser itu ada teknik di browser untuk bisa mengambil dari server dengan menggunakan web server biar bisa diterjemahkan ke dalam browser itu sendiri ya. Ada CGI-nya. Nah, ini contoh dari web server. Nah, ini di dalam web server itu sangat banyak ya. Kalau di sini kebetulan tidak dijelaskan ya web servernya contohnya apa. Jadi web server itu ada yang sering kita gunakan yaitu Apache, Nginx ya. Ada is, ada apa lagi ya, yang sering itu inilah 3 ini itu sering digunakan ya. Walaupun ada lagi yang lain ya. Kalau kalian menggunakan Node.js, dia juga servernya sendiri. Kalau kalian menggunakan Python, dia juga server sendiri, tidak harus menggunakan server yang ini. Tapi ada 3 web server yang sering digunakan, Apache dan Nginx ya. Kemudian yang berikutnya ini ada yang namanya DBMS server. DBMS server ini pengolah database. Ini kan database management system, tapi yang mengolah servernya. Ini ada yang sering digunakan juga di sini. Ada MySQL. Nah, ini kalau ini. Nah, MySQL. Kemudian ada MariaDB. Ada
MongoDB, ada SQL sendiri, ya. Ada SQLite, dan masih banyak lagi, ya. Yang ada Oracle, ini juga ada Postgre, pokoknya banyak sekali, dan termasuk website juga sangat banyak. Jadi ini fungsi database ini, server ini maupun secara cloud, ya, dan kita bisa memanajemen file di dalamnya dengan mudah, ya. Ini ada MySQL, MariaDB, MongoDB, nah ini sangat banyak sekali. Nah inilah contoh dari DBMS server. Dia menggunakan apa? Bahasa-bahasa query, ya, atau di sini SQL-nya, ya, struktur query language. Jadi bahasa-bahasa query. Jadi kalau di sini bahasa pemrograman PHP, HTML, ASP, kalau pengolah database menggunakan bahasa query, ya. Makanya nanti kalau kalian belajar database, nanti akan belajar query di situ. Ya, mengambil query-nya mana, seperti itu. Nah, ini contoh tools, ya. Jadi Permisi Pak, nggak ada suaranya.